Eh, Alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Eh, Insya Allah pekan depan kita akan UTS ya, agak terlambat tapi ya tidak apa-apa. Materinya saya kira sih cukup terkejar. Oh, kalau saya itu konsepsinya adalah yang penting materinya tersampaikan dan didapat gitu. Buat apa toh kuliah lama-lama tapi gak nangkep juga. Nah, gitu. Baik, saya akan mulai dengan dari sini. Hmm. Saya akan mulakan wait dari materi ini. Kemarin kita sudah berhenti di putusan. Ya, hari ini kita akan bicara apa yang bisa dilakukan ketika sudah jatuh putusan. Oke. Maka kita mengenal ya, ada yang namanya upaya hukum. Upaya atas putusan itu ya, sampai upayanya ini adalah upaya yang sah secara hukum. Upaya yang diperkenankan oleh hukum, upaya yang boleh secara hukum, upaya yang memang menjadi hak para pihak dalam beracara di peradilan. Saya tutup. Oke, baik. Eh, Baik. Upaya hukum. Sini dibahas ya. Wait, tidak pas begini modelnya. Biasa saja. Tidak mau juga ya. Oh, wait. Oke. Baik. Upaya hukum yang pertama yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah yang namanya banding. Saya kira masyarakat non-hukum pun sudah hafal ada istilah ini. Jadi dia banding, dia protes lah begitu. Secara gampang penjelasannya, dia tidak sepakat dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan pada level tertentu. Sehingga dia melakukan yang namanya banding. Banding berarti dia naik ke level yang lebih tinggi. Awalnya sidangnya diputuskan di level tingkat kabupaten kota. Nah, itu yang kemarin kita bahas waktu bicara tentang kompetensi. Nah, dalam materi tentang kompetensi itu kita bicara tentang ada level-level ya, ada tingkatan-tingkatan dari eh, masing-masing pengadilan itu. Ini levelnya dalam satu oh, lingkungan peradilan. Di lingkungan peradilan umum, paling rendah namanya pengadilan negeri, naik ke pengadilan tinggi, nanti paling atas yang namanya eh, Mahkamah Agung. Ya, bagi mahasiswa yang tidak terkendala, silahkan dibuka eh, kameranya on cam ya. Eh, Nanti itu mempengaruhi presensi. Baik, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya kita merujuk pada apa yang ada di dalam
RBG dan HIR. Ya. Juga pada eh, undang-undang darurat ini ya. Dan nanti ada undang juga bicara tentang yang lainnya. Jadi ada proses yang namanya banding. Proses yang memberikan kesempatan kepada pihak baik penggugat maupun tergugat. Bukan salah satu saja, tapi boleh dua-duanya. Jadi diberi waktu setelah sekian waktu dari pembacaan putusan, maka diberi kesempatan kepada salah satu pihak atau keduanya itu untuk mengajukan yang namanya banding. Ya, dulu ada pembatasan, tapi sekarang ini tuh kan angkanya Rp100 tuh naik semua. Tapi pada dasarnya sekarang semua bisa diajukan banding. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedur banding itu ya diajukan kepada pengadilan mana? Iya, dia tuh nanti kan naik ke pengadilan yang lebih tinggi. Tapi mengajukannya via melalui pengadilan yang tingkat kabupaten kota itu. Pak, kemarin kami bersidang, Pak, di Pengadilan Negeri Samarinda. Lalu saya tidak puas dengan putusan, saya ingin banding. Kemana saya mengajukannya? Mengajukan banding itu ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Samarinda, ya, pengadilan tinggi yang levelnya provinsi. Tapi kita ngajukan berkasnya, mendaftarnya dan sebagainya itu lewat pengadilan negeri. Ini mengumpulkan berkasnya, semua tetek bengeknya itu, proseduralnya itu diajukan lewat pengadilan negeri. Bisa secara lisan maupun tertulis dalam tenggang waktu 14 hari. Sejak kapan 14 hari ini? Sejak putusan dibacakan atau tolong saudara saudara cermati ini atau sejak putusan diterima oleh pihak jika dia ketika pembacaan putusan itu tidak hadir. Jadi ketika dia tidak hadir maka diberi kesempatan kepada eh, pihak tersebut ya untuk nanti biasanya dikirimkan ke eh, alamat pihak tersebut. Nah, nanti sejak dia diterima itu, berkas itu diterima, disitulah dihitung 14 harinya. Gitu ya. Jadi, eh, kalau perkara itu diputuskan tanggal 1, maka batas waktunya tanggal 15 bagi pihak yang hadir saat itu. Nah, kalau pihaknya nggak hadir bagaimana? Maka diberi namanya pemberitahuan putusan. Dikirimlah ke alamatnya. Misalnya nyampainya tanggal 5. Maka bagi pihak yang menerima tanggal 5 itu terhitung 14 harinya dihitung startnya tanggal 5. Beda dengan yang datang tanggal 1. Maka dia dihitung 14 harinya itu tertanggal 1 tersebut. Maka saudara perlu cermati itu. Itu penting sebagai formalitas. Sekali lagi ya, istilah formalitas itu maknanya sangat positif di dalam hukum acara. Kan saudara sering dalam masyarakat itu kan temukan orang, ah ini kan sekedar formalitas saja. Iya, dalam masyarakat mungkin itu sekedar formalitas. Formalitas itu tidak penting, tapi bagi orang hukum, formalitas itu penting. Punya konsekuensi hukum. Kalau dia melebihi batas waktu 14 hari tadi, 14 hari yang ditentukan itu, maka statusnya gugatannya ditolak. Atau bukan ditolak, tidak dapat diterima. NO. Ya, kemarin kita mengenal istilah putusan NO. Putusan tidak dapat diterima. Kenapa? Melebihi waktu yang ditentukan.
Untuk pengadilan luar Jawa Madura tengah waktunya 6 bulan itu tidak lagi berlaku ya. Ini saya hanya menyetumkan itu tidak berlaku. Perbanding disertai dengan pembayaran biaya banding. Pihak yang mengajukan banding dialah yang menyetor biaya panjar biaya banding itu. Kan kalau tadi di level pertama pihak penggugatlah yang membayar biaya sidang. Nanti di putusan akan diputuskan siapa yang akan menanggung biaya itu gitu. Nah, ketika mengajukan banding, begitu juga pihak yang mengajukan bandinglah yang nanti dia membayar biaya banding tersebut. Jadi hitung dari mana biaya itu, salah satunya jarak. Kenapa jarak itu diperhitungkan? Karena itu berkaitan dengan pengiriman, ya, pengiriman. Jadi kalau dikirim, berkas itu dikirim kan tentu biayanya terhitung. Itu loh. Jadi itu tidak ditanggung negara. Jadi bukan berarti kalau bayar biaya itu kita bayar negara untuk melakukan ini enggak. Hakimnya enggak dibayar. Pengadilannya enggak dibayar. Yang dibayar itu biaya yang keluar, biaya operasional yang keluar karena pengadilan ngurusi perkara itu. Berkaitan dengan pengantaran, ya kan berkasnya diantar, berkasnya dikirim. Itu saja. Kalau nanti ada namanya pemeriksaan setempat harus menghadirkan hakimnya itu, nah itu biaya itu yang dibayarkan. Jadi bukan gaji hakimnya, bukan gayar orang pengadilannya. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitaan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal sekian, ya, diatur sekian. Tadi yang sudah saya bahas. Lanjutan. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat. Nah, ini pengadilan punya kewajiban menyatakan di sini bahwa ketika pihak ada yang mengajukan banding, maka pengadilanlah yang wajib memberitahukan. Jadi bukan pihak itu. Jadi, Pak saya nggak tahu Pak, ternyata ada banding. Nah itu maka yang dipersalahkan adalah pengadilannya. Nah, panitera itu punya kewajiban ya, untuk memberitahukan kepada pihak lawan selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding itu. Jadi kalau tadi putusannya tanggal 1, nah tanggal 7 si penggugat banding, maka tergugatnya itu dalam waktu maksimal 14 hari sejak tanggal 7 tersebut wajib diberitahu. Nah, proses pemberitahuannya itulah, itu kan biasanya bersurat, dan biaya suratnya dan sebagainya. Itulah yang tadi masuk dalam biaya perkara. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat berkas perkara di pengadilan ini dalam waktu 14 hari. Nah, jadi 14 hari itu diberi waktu juga untuk para pihak untuk melihat ya sejak diberitahukannya itu atau sejak dia mengajukannya itu nanti beri lihat apa berkas apa saja yang ada. Walaupun tidak harus, tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding. Sedangkan pihak terbanding, sekali lagi ya, kalau di level pertama itu adanya penggugat dan tergugat. Di level yang lanjut namanya adalah pembanding dan terbanding. Nah, itu penting untuk saudara cermati. Itu akan temukan nanti dalam berkas-berkasnya. Ya. Berhak mengajukan banding maupun kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan tinggi.
tepatnya belum diputus oleh majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut dari pengadilan tinggi. Hakim-hakim yang bekerja dalam pengadilan tinggi biasa disebut hakim tinggi. Nanti yang di Mahkamah Agung namanya hakim agung. Ya, siapa tahu saudara nanti ada yang bekerja di pengadilan atau itu bisa jadi ah, orang-orang tersebut kira-kiranya. Pencabutan, apakah boleh dicabut? Ya, misalnya kita bandingkan dengan, kita lihatnya kan dengan yang ada di level tingkat pertama ya. Dalam pengadilan tingkat pertama kan, dalam pengajuan gugatan itu boleh ada pencabutan gugatan. Kapan waktunya? Boleh kapan saja, bebas. Sei Kalau sebelum jawaban, maka tidak perlu di dimintai persetujuan dari tergugat. Tapi kalau sudah dibanding, maka harus dimintai persetujuan dari tergugat. Nah, kalau banding bagaimana? Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang. Tapi konsekuensinya sebenarnya disandingkan dengan apa yang ada dalam tingkat pertama, boleh saja dilakukan selama eh, belum diputus. Sama kan di pengadilan pertama kan sebelum diputus itu masih boleh dicabut dengan tadi konsekuensi-konsekuensi yang tertentu. Bagaimanakah proses pemeriksaan? Pada dasarnya pemeriksaannya itu tidak ada sidang, kecuali nanti hakim membutuhkan melihat lain. Mayoritasnya umumnya itu hakim hanya meneliti berkas-berkas yang ada tersebut. Ya. Maka nanti putusannya akan terbagi menjadi tiga macam. Ya, menguatkan. Nah, kalau hakim tinggi, majelisnya itu setuju dengan apa yang sudah diputuskan, maka dia akan menguatkan putusan itu. Atau kalau dia melihat ada sebagian yang belum tepat, dia ingin memperbaikinya. Atau kalau dia tidak setuju, nah, dia akan membatalkan putusannya. Saya adalah praktisi hukum yang sudah berkali-kali mengajukan banding. Nah, sudah pernah ada yang dikuatkan, sudah pernah juga ada yang diperbaiki. Diperbaiki itu bisa naik, bisa turun. Itu. Tapi juga bisa membatalkan. Pihak yang menang awalnya adalah penggugat, bisa yang menang jadi tergugat, dan sebagainya. Bagaimana? Ah, ini sama saja. Kira-kira begitu. Ah, situ kira-kira banding. Berapa lama waktu banding itu? Dalam pengalaman yang saya alami, dia tidak ada apa namanya batasan waktu yang pasti. Walaupun sekarang Mahkamah Agung mencoba mempercepat itu, merapikan. Jadi bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Ya, tapi biasanya sekarang di tren-tren yang baru ini itu lebih cepat. Kenapa? Karena agar tidak terjadi penumpukan perkara, gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan berkaitan dengan jumlah. Ya, makin banyak jumlah, kan hakimnya tetap tuh. Dan jumlahnya sekian saja hakimnya. Kalau perkara dalam 1 tahun itu sangat banyak, ya tentu itu efeknya akan lebih lama. Jadi di situ sih sebenarnya kan. Kita
lihatnya normal saja. Ya, jadi harusnya itu berkaitan dengan jumlah. Makin sedikit ya makin cepat ada putusannya. Makin banyak ya tentu makin lama juga putusan dari banding itu keluar. Di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan bahwa pekan depan kita akan mengadakan UTS ya. Itu UTS-nya soalnya esai. Jadi saudara diminta membawa satu kertas folio bergaris. Satu kertas folio bergaris. Jadi nanti close book dan ya, segala bentuk kecurangan akan dicatat oleh dan akan pastikan saudara tidak lulus. Jadi kerjakan saja dengan jujur gitu ya. Soalnya sekitar 10 soal gitu esai. Segala bentuk kecurangan ya mulailah sekarang ya. Soalnya saya paling malu melihat mahasiswa itu nyontek. Kenapa? Karena mahasiswa teriak-teriak anti korupsi ya, ternyata mengerjakan soalnya nyontek. Sungguh ya bodoh boleh. Bodoh itu apa namanya? Kita tidak bisa otak-atik ya. Sa- jadi kita tuh pasti ada bodohnya gitu lah. Jadi jangan kira misalnya sudah dosen dia pinter enggak. Saya kan ngerti di satu bidang saja, di tempat bidang lain bodoh, di bidang lain bodoh ya. Saudara bisa jadi memang bodoh di bidang ini, tapi hebat di tempat yang lain. Jadi biasa saja, jadi terima saja. Tapi nyadari kebodohannya itu saja sih sebenarnya. Kalau orang bodoh itu kan saya sadar saya nggak pinter mesin, saya kan nggak akan bongkar-bongkar mesin kan gitu. Nah, jadi eh, kita terima, tapi sadar diri kita bodoh. Yang repot itu orang yang bodoh merasa pintar, hebat itu. Yang kedua bodoh, tapi habis itu dia curang. Nah, kan gitu. Kita santai saja lah ya, nikmati saja. Saya dulu kuliah itu eh, A nilai A, B, C, D. Ya, saya sudah menikmati semua nilai itu. Jadi ada, jadi nikmati saja. Jadi semua bidang hukum itu pun saya tidak mengerti gitu ya. Jadi ada bidang yang saya paham, ada bidang saya tidak paham. Bisa jadi saudara pinter pidana gitu. Di perdata nggak pinter. Kan biasa aja, nyantai aja gitu lah ya. Yang penting saudara maksimal dulu. Repotnya itu adalah bodoh itu karena tidak maksimal, tidak mau belajar, pasrah dan sebagainya. Itu yang repot. Tapi sekali lagi, apapun nilai itu jelek gimana pun, yang penting jangan curang. Gitu ya. Curang itu apa? eh, Curang itu pilihan saudara. Kalau bodoh itu bisa kita berdalih itu takdir. Tapi kalau curang, nah itu tuh memang pilihan. Pilihan saudara mau jadi orang jujur apa jadi curang. Tidak bisa berkelit dalam ya walaupun itu Allah juga yang nantinya takdirkan tapi itu saudara akan dimintai pertanggungjawaban ya kan. Baik, saya akan lanjutkan. Sekarang kita akan naik level eh, setelah tadi saudara bicara di level banding, sekarang kita akan naik kepada level kasasi. Level kasasi itu berarti kalau dia sudah diputus di level pengadilan tinggi dan masih tidak sepakat gitu, maka kita bisa kasasi. Contoh beberapa minggu yang lalu sempat ramai itu eh, di sosmed si Ahmad Dhani gitu kan yang ngomongin tentang kasus dia dulu perceraian dia sama Maya Ahmad. Maya dulu kan namanya Maya Ahmad ya. Waktu masih sama Ahmad Dhani. Nah, Dhani dan Maya itu berkasus perceraian itu dari tingkat satu naik ke banding sampai kasasi. Itu kan jadi saya ingin menyontohkan ada itu. Jadi ada yang tidak disepakati, maka dia bisa naik, pasti diberi kesempatan. Alasan-alasan
Bedanya, eh, nah, beda antara kasasi dan banding adalah ketika banding itu hakimnya adalah judek fakti. Hak- jadi hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding itu adalah hakim yang bertugas melihat fakta-faktanya, lalu menyimpulkan hukum atas fakta tersebut. Jadi hakim yang mengadili fakta. Kasasi itu sedikit berbeda. Bukan sedikit ya, berbeda. Bukan sedikit. Memang banyak bedanya. Sorry, sorry, sorry. Jadi berbeda. Apa bedanya? Hakim dalam level kasasi itu, dia bertugas untuk menilai. Menilai apa? Sebagai menilai penerapan hukumnya. Sehingga dia disebut dengan nama judek juris. Apa yang dia lihat? Pertama, berwenang atau tidak. Atau hakim di level bawahnya tadi, tingkat satu dan tingkat dua itu melampaui kemenangan. Jadi ngomongin bukan ngomongin itu faktanya, tapi dilihat ada nggak kewenangan yang dia loncati. Nah gitu ya. Misalnya ini harusnya diajukan di pengadilan mana? Dia dia pilih pengadilan ini. Hakimnya menyepakati. Nah, menurut hakim pada yudek juris ini salah penerapannya, nah, gitu. Salah menerapkan eh, kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Nah, itu berkonsekuensi nanti bisa kena ketika diajukan ke level kasasi. Yang kedua, salah atau melanggar hukum yang berlaku. Jadi, hakim pada Mahkamah Agung itu haruslah menilai apakah hakim di tingkat sebelumnya tadi itu, di pengadilan tinggi itu, sudah benar dalam menerapkan. Ya. Jadi dia tidak menilai faktanya lagi, tapi melihat bagaimana hukum itu diterapkan. Itu levelnya. Dia melihat bagaimana penerapan dari satu pasal ke dalam fakta tersebut. Jangan-jangan salah gitu. Atau juga hakim pada level di bawahnya itu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi tugasnya di situ melihat penerapan hukum, wewenangnya, penerapan hukumnya, kewajiban-kewajiban yang ditentukan dan sebagainya. Jadi murni melihat hukumnya, penerapan hukumnya. Jadi dia bernilai sebagai judek yuris, hakim yang melihat hukumnya. Bukan judek hakim yang fakti. Judek fakti itu hakim yang menilai fakta di dalam dalam apa namanya? Di dalam persidangan tersebut. Waktunya berapa lama? Ternyata waktunya tuh serupa saja dengan yang tadi dibahas, yaitu 14 hari sejak putusan atau sejak apa namanya pemberitahuan putusan tersebut. Gimana cara mengajukannya? Walaupun diajukan ke Mahkamah Agung, maka permohonannya tetap disampaikan melalui pengadilan negeri. Sama kayak ngajukan banding. Jadi mau banding maupun kasasi, prosedurnya sama diajukan melalui. Jadi berkas-berkasnya dan apa-apanya itu diajukan melalui pengadilan
negeri tersebut. Ya, pengadilan negeri nanti juga akan menentukan berapa biaya. Jadi biaya kasasinya. Lalu akan mencatat, dibuat nanti namanya akta permohonan kasasi. Ya, jadi dibuat nanti tantangan akta permohonan kasasi. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan. Namanya adalah pemohon kasasi dan termohon kasasi. Di level pertama namanya penggugat dan tergugat. Di level banding pembanding dan terbanding. Di level kasasi namanya pemohon kasasi dan termohon kasasi. Itu namanya. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi, buku daftar, pemohon kasasi wajib membuat. Nah, kalau dibanding tadi, kita tidak menemukan kewajiban membuat memori banding. Di dalam urusan kasasi ada kewajiban untuk apa? Untuk membuat memori kasasi. Apa pertimbangannya? Karena kalau banding tadi kan sama kayak di level 1. Level pertama di pengadilan yang pertama sama-sama judek fakti. Nah, karena level Mahkamah Agung di kasasi ini adalah judek juris, maka pemohon kasasi harus menunjukkan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa ada kesalahan hukum, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh judek fakti. Jadi harus jelas alasannya. Lalu 30 hari paling lambat itu pengadilan negeri melalui paniteranya mengajukan memori kasasi itu kepada pihak lawan. Agar apa? Agar bisa berhak, tidak wajib, mengajukan yang namanya kontra memori kasasi. Selama menerima memori dan kontra memori kasasi dalam menyangkut 30 hari, pengadilan negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung. Bentuk-bentuk putusan kasasi. Bisa jadi putusan kaki tidak dapat diterima NO. Bisa juga putusan kasasi ditolak. Bisa juga permohonan kasasi dikabulkan sebagian atau ya ditolak sebagian. Itu saja singkatnya ya kan. Jadi saya akan bicara singkat-singkat saja. Selanjutnya, saya akan bicara dengan upaya hukum luar biasa. Tadi yang saya bahas pertama tadi, dua hal tadi itu upaya hukum biasa. Lalu ada upaya hukum yang namanya luar biasa. Maksudnya apa, Pak? Ya, karena dia sedikit menyimpangi hal yang yang ada. Namanya verzet PK, peninjauan kembali, dan deden verzet. Apa itu? Oke. Kita bahas satu persatu. Verzet ini sebenarnya ada yang mengatakan hukum biasa, ada yang bilang luar biasa. Tapi saya biasanya memasukkan dia kepada ya pilihan saja sih itu, istilah saja. Merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berkara. Yang apa? Yang diputus per stek. Kenapa sedikit berbeda? Karena per stek. Jadi dia di level pertama dia nggak hadir. Pak, udah hadir berarti kita tidak tunduk. Enggak. Ini kesalahan yang sering ditemukan di masyarakat. Ada dia digugat. Lalu dia melakukan, saya nggak usah datang lah.
Berarti kan saya nggak perlu ikut serta. Enggak. Saudara kalau tidak datang digugat oleh pihak lawan, itu berarti saudara dianggap secara hukum melepas kesempatan saudara untuk membela diri. Itulah bahayanya ya. Jadi masyarakat banyak yang ada nggak usah, nggak usah. Padahal itu adalah secara hukum saudara dianggap tahu itu konsekuensi itu. Jadi kan ada gium dalam hukum, asas hukum tuh orang dianggap tahu hukum. Mau dia ngerti apa tidak, kalau dia nggak datang, dianggaplah dia sudah tahu bahwa dengan ketidakdatangannya itu dia melepaskan haknya untuk membela diri. Lalu bagaimana prosedurnya? Dalam waktu 14 hari setelah putusan perstek itu diberitahukan kepada tergugat, ya, bila memungkinkan diperiksa oleh majelis yang sama. Namanya perstek itu tidak dibanding, dia di apa namanya diputuskan ulang di pengadilan yang ada. Ini nah, kenapa itu saya bilang dia sebenarnya luar biasa karena kan unik tuh. Tuh. Nah, namanya diajukan sebagai pelawan. Nah, itu. Jadi pelawan dengan terlawan. Itu namanya perzet. Yang kedua, ada namanya upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum agar putusan pengadilan baik dalam tingkat 1, 2, 3 sampai Mahkamah Agung itu yang sudah berkekuatan tetap atau inkrah, ini salah sedikit, inkrah pan gewisde itu maksudnya gimana? Kalau banding dan kasasi itu, maka status hukumnya dianggap belum ada. Misalnya, seorang suami istri saling bergugat, ya, ngajukan cerai. Pengadilan negeri memutuskan mereka bercerai. Apakah mereka statusnya sudah bercerai? Belum, kalau ada banding. Belum, kalau belum ingkrah. Sejak ingkrah itulah baru putus suami istri ini. Selama ada banding atau kasasi, maka statusnya masih suami istri. Itu deh, ingat ya, secara hukum. Jadi belum berbuatan hukum itu belum mempunyai konsekuensi hukum. Putusan itu belum punya konsekuensi hukum. Ini yang sering masyarakat salah. Tuh kan saya menang kan, saya sudah begini. Gitu. Masyarakat juga salah. Dia belum berkekuatan hukum tetap. Nah, kenapa dibilang upaya hukum luar biasa dari PK ini adalah dia itu sudah sudah berkekuatan hukum tetap, tapi diminta ditinjau ulang. Tinjau ulang itu tidak mengakibatkan konsekuensi hukumnya hilang, tidak. Jadi tetap saja kan ada misalnya rumahnya itu ditentukan ternyata milik A, si B yang mendiami rumah itu mau dilakukan eksekusi, dan rumahnya mau diratakan. Dia protes, saya masih PK ini Pak, jangan digusur dulu. Nggak bisa. Itu dia tidak menunda. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Ya, misalnya diputuskan untuk membayar. Kalau tidak membayar berarti rumahnya disita. Dia bilang, saya masih PK ini Pak. Kayak gitu. Tidak bisa. Beda kalau saya masih banding. Nah, itu hakim tidak pengadilan tidak bisa majukan eksekusi, kan masih ada banding, masih ada kasasi. Nah, itu selama belum berkekuatan hukum tetap, nah, itu dianggap belum punya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya ketika berkekuatan hukum tetap. Namun, ketika sudah punya konsekuensi hukum itu masih dibuka kesempatan untuk yang namanya peninjauan kembali. Menurut Prof. Sudikno, upaya ini merupakan hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir yang tidak lagi terbuka kemungkinan. Kenapa? Nah, kalau yang tadi per Z ini kan ada batas waktunya, 14 hari. Kalau lewat 14 hari namanya apa? Dijadikan PK.
gitu ya. Peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali menurut peraturan Mahkamah Agung itu ada sekian. Pertama, apabila didasarkan pada satu kebohongan atau tipu muslihat yang baru ketahuan setelah perkaranya diputus atau sudah apa namanya berkekuatan hukum tetap tadi. Pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Misalnya ternyata hakim apa namanya mohon maaf ternyata saksi yang dulu di pengadilan sebelumnya tuh ternyata bohong, ketahuan terbukti bohong, atau suratnya yang dulu dibuat itu ternyata bukti palsu. Nah, gitu kan ya, sering ada saksi palsu, bukti palsu. Nah, itu bisa dibawa ke apa dibawa ke kepolisian. Jadi bukan sembarangan juga. Nanti bisa dibuktikan di pengadilan dalam perkara pidana. Kalau terbukti ternyata palsu, jadi kan sebenarnya putusan yang perdatanya itu terjadi didasarkan oleh alat bukti yang alat buktinya ternyata tidak valid, tidak sah, sehingga bisa diajukan peninjauan kembali. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara tidak ditemukan. Ah, ini juga terjadi. Jadi saya pernah menyampaikan begini. Jadi satu perkara itu bisa jadi diputus ya em, dimenangkan salah satu pihak itu bukan berarti realnya seperti itu, tapi karena buktinya yang tidak cukup misalnya. Buktinya tidak ada. Saya berkasus misalnya dengan orang lain bicara tentang surat tanah. Tentang tanah ya kan nyarukan surat-suratnya. Masalahnya surat-surat saya tuh nggak tahu saya di mana, nggak saya cari-cari nggak ketemu. Sudah saya upayakan sebagainya. Nah sudah ingkrah saya bongkar-bongkar ternyata ketemu. Nah ini bisa menjadi alasan untuk peninjauan kembali. Ketiga, apabila dikabulkan sesuatu hal yang tidak diminta, namanya ultra petita. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya terjadi putusan yang bertentangan. Nah, ini tafsirnya jadi luas. Sebagai sama itu seperti apa ya? Itu nanti saudara bisa 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 dielaborasi di sini. Nah, gitu. Apabila mengenai satu bagian dari tuntutan atau tuntutan itu berarti kan petitum ya, belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Jadi kurang pertimbangan. Nah, makanya kemarin kan ada asas bahwa putusan itu harus berbasis pertimbangan. Nah, kalau ada yang tidak dipertimbangkan, itu bisa jadi alasan mengajukan peninjauan kembali. Terakhir, apabila dalam satu putusan terdapat satu kekhilafan hakim atau satu kekeliruan yang nyata. Nah, nanti bisa ditunjukkan apa ya salahnya di luar catatan. Jadi sebenarnya alasan peninjauan kembali ini sangat luas begitu ya. Tafsirnya bisa luas. Jadi sebenarnya memang diberi kesempatan longgar begitu agar apa? Agar ya orang bisa ngajukan. Ya kan namanya proses ya bisa jadi salah. Tapi ada tapinya. Ini tidak menunda yang namanya eksekusi. Tenggat waktu ya minimalnya sejak putusan ya kan. Nah, mungkin sebelum putusan. Dihitung sejak ditemukannya surat baru. Ah, sejak putusan menetapkan dan diberitahukan para pihak. Lalu kepada termohon, maka 30 hari harus ada pemberitahuan. Nah, gitu saja. Singkat-singkat ya. Lalu bagaimana prosedur pengajuannya? Permohonan PK itu diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui mana? Sama pengadilan negeri. Kalau dia bayar biaya perkaranya. Ya. Bila permohonan tidak secara tertulis, maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke pengadilan pengadilan negeri yang memutus perkara dengan dalam tingkat. Kalau lisan bagaimana? Ya dia ceritakan. Ya,
Kenapa sih Pak ada lisan begitu? Ya itu sebenarnya buat orang-orang ya menggali orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa itu dulu kan ya. Kalau sekarang kan ya ini mungkin nggak relate sama saudara. Setelah ketua menerima permohonan penjelasan kuali, maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan paling lambat 14 hari. Diberi 30 hari untuk membuat kontra memori PK. Kalau semuanya lengkap, maka diberi waktu 30 hari untuk mengirimkan ke Mahkamah Agung. Sama pencabutannya dapat dilakukan sebelum putusan berikan. Tapi ingat, permohonan PK ini hanya dapat diajukan satu kali. Berarti you nyabut, berarti melepaskan haknya di kemudian hari. Nah, ini yang ketiga dan yang namanya deden derden perzet, perlawanan pihak ketiga. Maksudnya apa? Putusan hakim hanya mengikat pihak yang berperkara A dan B. Pihak yang ketiga yang merasa dirugikan atas putusan yang tadi itu, yang mengikat A dan B itu dapat mengajukan perlawanan. Dan nanti kalau perlawanan itu dikabulkan, maka direvisi putusan yang A dan B itu sepanjang kerugian pihak ketiga tersebut. Perlawanan terhadap sita, macam-macam sita itu harus diajukan ke pengadilan negeri yang menyita. Perlawanan tidak menunda eksekusi. Namun, kalau ada alasan yang sangat esensial, maka eksekusi itu bisa ditunda. Gimana sih Pak? Contohnya, relate-nya beginilah. Eh, pernah terjadi di kasus saya sendiri ya. Penggugat menggugat tanah klien saya, menganggap tanahnya itu bersebelahan begini. Ya, mereka gugat batasnya. Jadi ada batas yang saling tumpuk-petumpuk. Menurut penggugat itu tanahnya klien saya. Setelah lihat-lihat dan sebagainya, ternyata tanah itu ternyata bukan tanah klien saya, tapi tanah yang sebenarnya memang sudah dibeli klien saya, tapi belum dibalik nama. Sehingga secara hukum masih miliknya yang penjual itu. Nah, itu nanti penjualnya mengajukan perlawanan. Atau dulu pernah juga jadi kejadian begini, ada gugat-gugatan antara ini penggugat dan gugat terkait tanah. Akibat tanahnya si tergugat tuh geser. Nah, karena dia geser, itu nabrak tanah klien saya. Oh, klien saya kan bukan pihak yang saling bergugat, kenapa malah tanahnya jadi kemakan? Nah, gitu. Itu yang dulu pernah jadi. Jadi bisa banyak hal lah. Bisa jadi juga misalnya ada orang jual beli dan sebagainya, tapi ternyata tanah itu sedang digadaikan atau apa, ya macam-macam lah. Jadi perlawanan pihak ketiga itu adalah pihak yang punya kepentingan. Oh boleh tuh rumahnya ya kamu silahkan jual beli hutang piutang sita rumahnya boleh tapi ingat tuh tanah itu juga saya punya hak untuk menyita itu. Jadi hasilnya nanti dibagi bukan saya dan Anda ya gitu misalnya. Macam-macam bentuknya ya. Nah gitu. Ini perlamanan pihak ketiga. Saya akan masih lanjutkan sedikit ya namanya. Saya akan lanjutkan pada bagian eksekusi. Wait. Salah satu yang banyak orang tidak paham itu adalah terkait dengan eksekusi ini. Lalu kalau menang gimana Pak? Intinya kan gitu. Putusan itu res judicata pro veritate habitur. Litis finiri partit nebis in idem. Punya kekuatan mengikat.
Dia punya kekuatan membuktikan, tapi juga punya kekuatan untuk dieksekusi. Syarat kekuatan itu di mana? Di irah-irahnya. Ada kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi dasar diajukannya satu eksekusi. Eksekusi ini tidak diperlukan kalau pihak lawan itu sukarela memenuhinya, terutama terkait yang kaitnya uang atau benda. Misalnya tanah itu, rumah itu milik siapa? Oh, ternyata milik penggugat. Tergugat kalah. Tergugat berarti harus mengosongkan rumah itu. Tergugatnya bandel, nggak mau tetap tinggal di situ. Lalu bagaimana? Nah, itu yang sering kita lihat ya di TV-TV itu ya. Apa tuh? Penggusuran. Pak, kok ada polisi? Ini kan perkara perdata. Nah, boleh dimintakan bantuan. Polisi di situ dalam artian bantuan saja untuk melakukan pengamanan. Ya. Batasannya apa? Putusan-putusan yang itu. Dan ini kemarin kan ada tuh putusan yang menghukum, bukan putusan yang deklarasi maupun putusan yang sifatnya konstitutif. Contoh, eksekusi membayar perkara. Itu bisa dieksekusi. Berarti untuk melakukan perbuatan tertentu, pengembalian misalnya. Nggak mengembalikan, saya dieksekusi. Eksekusi eh, misalnya menyerahkan, ya, atau asosiasi menjual barang-barang tertentu. Misalnya disita. Nah, eksekusinya di mana? Barang sitaan itu dilelang. Nah, itulah bentuknya, bentuk eksekusi. Lalu bagaimana caranya? Pemohon eksekusi yang menang tadi itu, yang berhak itu, mengajukan kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negerinya. Atas dasar permohonan itu, pengadilan negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan namanya unmanning, teguran. Kayak kamu kenapa nggak mau melaksanakan sukarela gitu. Jika tidak mau, sudah diberi teguran, masih nggak mau secara sukarela, maka pengadilan negeri dengan penetapan memberi perintah agar barang disita, disita barang bergerak, kalau tidak cukup sita barang tetap sejumlah nilai putusan pengadilan tersebut. Lalu siapa yang melakukan eksekusi? Dilakukan oleh panitera. Barang tetap, tanah rumah yang diperintahkan oleh kepala desa agar diumumkan di tempat kepedakan, agar diketahui didaftarkan pada FPN di pengadilan ini, sita eksekusi. Dia dinyatakan disita. Benda yang disita tersebut dijual lelang bersama serempak melalui kantor lelang. Itu namanya kada KPKNL ya, pada ya, ya lelang tuh. Jadi diberi diberi peringatan untuk lelang, nanti dilelang. Ini ada sita-sitanya macam-macam, nanti bisa saudara pelajari. Saya singkat segitu saja. Gitu. Baik. Untuk materi UTS-nya ya, sampai putusan tadi ya, saya sampaikan. Materinya sampai putusan. Bentuknya pilihan esai, bukan pilihan kena. Soal esai. Jawaban singkat saja. Masing-masing soal itu dijawab dalam waktu 4 menit. Baik, apakah ada pertanyaan? Cukup Pak. Oh ya Pak, ini Pak, mengenai UTS itu, tadi kan ada 10 soal ya. Itu apakah langsung dari kertas Bapak bagi ke kita atau dari layar Pak? Kita nulis soal baru jawaban gitu. Ada waktunya. Jadi modelnya adalah eh, kertas saudara bawa ya. Nanti jangan lupa membawa kertas folio bergaris. Apa, tahu ya, besar itu. Masing-masing orang satu lembar. Nanti soal itu akan ditayangkan di televisi, nah, di layar.
dan akan bergerak setiap 4 menit. Soal pertama 4 menit nanti bergerak gitu. Jadi langsung dijawab berurutan. Jadi ujian tepat dimulai jam kuliah, terlambat ya berarti terlambat sudah tidak dapat itunya, tidak dapat apa namanya soal tersebut. Gitu ya. Makasih, Tidak Pak. ada? Tidak ada? Kalau Cukup, tidak Pak. ada, saya ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu nih. Saya rekapnya dari sini. Presensinya bisa kelihatan di, di- di layar ya. Ada 17 orang di sini. Jadi saya akan rekap sendiri. Hmm. Terima kasih ya. Kelasnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.